Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tomb of Fallen God episode ke-23 yang kemarin sempat tertunda karena ada beberapa kendala ya guys ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chenan dan Mengke saling berebut mendapatkan tulang dewa sembari melawan monster air yang menyerang mereka. Setelah tulang dewa berhasil didapatkan, Chenan dan Mengke harus berhadapan dengan monster raksasa hingga akhirnya mereka berdua terpisah akibat ledakan dari monster tersebut. Namun kabar baiknya, upaya penemuan tulang dewa itu membawa Chenan, Chuyu, dan Guan Hao resmi diterima sebagai murid Akademi Shenlan. Dan di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Chenan mulai menyelinap di Akademi Shenlan untuk mencari kitab rahasia kuno. Lalu seperti apa ceritanya? Langsung aja atuh kita terobos. Setelah resmi dinyatakan sebagai murid baru, Chenan, Chuyu, dan Guan Hao berkeliling Akademi Shenlan dan sangat terkagum-kagum dengan megahnya akademi tersebut. Sementara mereka terkagum-kagum, Kaiwen yang kebetulan ditugaskan untuk jadi pemandu lantas menegur supaya kelompok Chenan tidak bersikap aneh-aneh dan tetap menjaga sopan santun mereka. Mendengar perkataan itu, Chuyu tentu langsung tersinggung dan merasa telah direndahkan oleh Kaiwen. Seketika itu juga Chuyu lantas menantang Kaiwen untuk kembali baku hantam supaya Kaiwen tidak memandangnya rendah lagi. Menanggapi tantangan murid baru seperti Chuyu, Kaiwen tentu tidak langsung menerima dan justru malah menyarankan supaya Chuyu bisa bersikap lebih bijaksana. Kaiwen juga mengatakan jika bukan karena diminta oleh wakil dekan, maka dirinya sangat tidak sudi untuk bergaul dengan Chuyu, Chenan, dan Guan Hao. Sementara Kaiwen berkata-kata, jauh di depan sana Chenan justru menjadi pusat perhatian ciwi-ciwi yang saat itu terpesona dan terkagum-kagum pada kehebatan Chenan yang telah menemukan tulang dewa bersama Mengke. Menjadi pusat perhatian di antara murid-murid cantik, Chenan tentu mendadak bingung tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi sepopuler itu. Tapi bersamaan dengan itu Chenan juga mulai merasakan adanya mata-mata yang terus mengamati sehingga dia memutuskan untuk kabur dari kerumunan. Melihat Chenan tiba-tiba kabur, murid-murid perempuan tentu langsung mengejar dan terus meminta Chenan untuk memberikan tanda tangannya sebelum pergi. Sementara Chenan dikejar oleh para murid, seorang wanita berjubah hitam tampak memperhatikannya dan seolah sedang merencanakan sesuatu untuk Chenan. Selang beberapa waktu, Chenan akhirnya sampai di kamar asrama dan langsung dihampiri oleh Guan Hao yang memberitahukan kalau tidak lupa datang ke acara penyambutan nanti malam. Mendengar pemberitahuan itu, Dongdong menjadi sangat antusias dan tidak sabar untuk hadir di acara tersebut. Lain halnya dengan Dongdong, Chenan justru beralasan untuk tidak hadir, terlebih lagi setelah mengetahui bahwa acara penyambutan itu akan dihadiri oleh semua guru dan murid. Bolos dari acara penyambutan, Chenan kemudian membawa Dongdong pergi untuk menyelinap ke perpustakaan. Setibanya di depan perpustakaan, Dongdong tampak berkomentar dan menduga kalau Chenan akan pergi belajar. Tapi berhubung dugaan Dongdong itu tidak tepat, Chenan akhirnya memberitahukan bahwa tujuan kedatangannya ke perpustakaan bukan untuk belajar, melainkan untuk mencari kitab kuno atau Sutra Tian Yuan, di mana menurut legenda kitab kuno itu merupakan harta karun Akademi Shenlan yang merekam semua informasi tentang benua Tian Yuan, termasuk tentang sejarah 10.000 tahun serta berbagai teknik rahasia di dunia kultivasi. Selesai berkata-kata, Chenan kemudian meminta Dongdong untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan dia sendiri menyelinap ke perpustakaan. Di tengah penyelinapannya, Chenan sempat dibuat terheran-heran ketika mendapati tempat tersebut tidak dijaga oleh siapapun. Namun sesaat kemudian Chenan menjadi sangat terkejut ketika dia mendapati adanya sebuah formasi khusus yang berfungsi sebagai alarm tanda bahaya.
Begitu formasi itu akan ditembus, suara pemberitahuan tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa seseorang sedang mencoba menyelinap ke ruang perpustakaan. Beruntung Chenan dapat dengan mudah menghentikan suara-suara itu sehingga keberadaannya tidak dapat sampai diketahui oleh orang lain. Sesaatnya setelah itu, Chenan memikirkan cara lain untuk menyelinap dan menyadari ada orang lain yang datang ke perpustakaan. Tanpa diduga, orang yang datang ke perpustakaan ternyata adalah Mengkeer, di mana saat itu kedatangannya bertujuan untuk mencari informasi terkait teknik rahasia sekte Tantai yang hilang. Sambil terus mencari, Mengkeer terlihat sangat takjub karena ternyata Akademi Senlan memiliki salinan catatan tentang teknik rahasia sektenya. Dia pun menjadi sedikit paham mengapa sekte Tantai selalu mengirimkan murid pertukaran pelajar ke Akademi Senlan di setiap tahunnya. Selesai membaca beberapa informasi, Mengkeer terlihat melatih suatu keterampilan tanpa terganggu oleh siapapun. Sementara Mengkeer berlatih, Chenan diam-diam mengamati dari balik pintu dan menilai bahwa murid sekte Tantai memiliki hak istimewa untuk bisa berlatih di ruang perpustakaan Akademi Senlan. Sambil terus mengamati teknik latihan Mengkeer, Chenan tiba-tiba teringat pada Tantai Suan yang 10.000 tahun lalu pernah berduel dengannya. Mengingat itu, Chenan jadi bertanya-tanya mengapa setelah duel tersebut kekuatan dirinya mendadak hilang secara drastis, sedangkan kekuatan Tantai Suan terus meningkat hingga menjadikannya makhluk abadi sejati. Dari keheranan tersebut, Chenan lantas mulai menduga-duga bahwa metode kultivasi klan Tantai adalah teknik untuk menyedot kekuatan orang lain. Dan mempertimbangkan dugaan tersebut, Chenan kemudian berpikir untuk selalu menjaga jarak dengan orang-orang sekte Tantai seperti Mengkeer. Chenan pun bergegas meninggalkan perpustakaan, tetapi saat itu dia malah dikejutkan dengan kemunculan Dondong yang datang menyusulnya. Dan tanpa diduga, kemunculan Dondong ini juga membuat Mengkeer berhenti berlatih dan menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Penasaran dengan sosok yang mengawasinya, Mengkeer segera berlari keluar untuk mengejar Chenan dan Dongdong. Selama pengejaran, Chenan dan Dongdong terus dilempari berbagai serangan dari Mengkeer, tetapi hal itu tidak lantas membuat Chenan berhenti lari, apalagi sampai mengungkapkan identitasnya kepada Mengkeer. Alih-alih menunjukkan dirinya di depan Mengkeer, Chenan malah terus berlari hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk berpencar dengan Dongdong. Namun ketika berpencar, Chenan malah sembarangan masuk ruangan dan menyadari kalau saat ini dirinya sedang berada di kamar asrama perempuan. Chenan bahkan sampai dibuat terkejut ketika penghuni kamar itu tiba-tiba muncul dan berteriak untuk menangkapnya. Dari teriakan barusan, murid-murid asrama perempuan mendadak keluar bebarengan dan saling bekerja sama untuk menangkap Chenan. Sementara itu, Chenan sendiri langsung melarikan diri secepat mungkin sembari menutupi wajahnya supaya tidak dapat dikenali. Hingga pada satu titik, Chenan akhirnya terkepung sejumlah murid yang kuat, termasuk Cuyu yang saat itu mencegatnya sambil mendunggangi Raja Harimau Shoyu. Saat terkepung, Cuyu hampir saja membuat wajah Chenan terekspos, tetapi untungnya Chenan dapat menghindar dengan baik dan meloloskan diri dari kepungan orang-orang. Sementara Chenan meloloskan diri dari kejaran murid-murid perempuan, Dongdong justru terlihat masih waspada terhadap kejaran Mengkeer dan ia pun tidak sengaja menemukan satu buah di jalanan. Karena perutnya sudah sangat kelaparan, Dongdong lantas memungut buah tersebut dan bersembunyi di balik sebuah keranjang. Sembari bersembunyi, Dongdong memakan buah itu sampai kekenyangan dan akhirnya menimbulkan suara sendawa yang kemudian terdengar oleh Mengkeer. Akibat sendawanya, keberadaan Dongdong pun dapat ditemukan oleh Mengkeer. Kembali kepada Chenan, saat ini dia telah berhasil lari jauh dari para pengejarnya dan hendak kembali pulang ke kamar asramanya. Namun sebelum kembali, dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara sosok misterius yang kala itu melemparkan satu serangan tanpa memperlihatkan wujudnya. Mendapati serangan sosok misterius itu, Chenan tentu jadi waspada, terlebih lagi ketika dia menyadari bahwa senjata yang dipergunakan dalam serangan itu sangat mirip dengan senjata Jingye Sansa alias
tiga penjahat musim. Dan karena saat itu dia terus-terusan diserang secara diam-diam, maka Chenan meminta si penyerang untuk bersikap lebih sopan kepadanya. Menanggapi permintaan Chenan, sosok penyerang yang tidak lain adalah anggota tiga penjahat musim bernama Sang Yuan ini pun lantas merespon dan mengatakan bahwa dirinya tidak perlu terburu-buru untuk menunjukkan diri di depan Chenan. Terlebih lagi terakhir kali Chenan pernah mengalahkan adik perempuannya ketika saling bertarung di kota ilusi. Sang Yuan juga mengatakan saat ini dirinya sudah memikirkan cara untuk menjebak dan mengalahkan Chenan, hanya saja Chenan kebetulan muncul sendiri di hadapannya sehingga dia terpaksa harus keluar untuk menyerang Chenan. Sambil berkata-kata, Sang Yuan terus-menerus menyerang Chenan dari segala arah. Di tengah penyerangan Sang Yuan, Chenan kemudian menyadari bahwa musuhnya terus-menerus bersembunyi di dalam kegelapan sedangkan dirinya sendiri terus-menerus berada di alam terbuka yang cukup terang. Berdasarkan situasi itu, Chenan kemudian memutuskan supaya dirinya juga bersembunyi di dalam kegelapan seperti musuhnya. Namun tanpa diduga, setiap gerakan Chenan ternyata masih dapat terpantau dengan baik oleh Sang Yuan, menyebabkan Chenan tidak pernah bisa bersembunyi sama sekali. Menyadari situasi itu, Chenan lantas bertanya lagi apakah Sang Yuan adalah orang yang diam-diam mengawasinya sejak tiba di Akademi Shenlan. Menjawab pertanyaan Chenan, Sang Yuan lantas menjelaskan bahwa dirinya tidak selalu mengawasi Chenan, tetapi justru Chenanlah yang telah menjadi pusat perhatian di seluruh Akademi Shenlan, di mana Chenan dikenal sebagai pahlawan yang menemukan tulang dewa di hutan peninggalan, dan hal tersebutlah yang memudahkan Sang Yuan untuk menemukan keberadaan Chenan tanpa harus repot-repot mengawasi sedari awal. Sambil terus menjelaskan, Sang Yuan masih terus menyerang Chenan secara diam-diam sehingga membuat Chenan cukup kesulitan untuk melawannya. Dikarenakan tindakan Sang Yuan itu selalu hilang timbul sedari tadi, lama-kelamaan Chenan menjadi sangat kesal dan mempertanyakan apakah keterampilan Yingje Sasa hanya sebatas itu. Tidak hanya itu, Chenan juga mulai menduga-duga bahwa teknik serangan diam-diam Sang Yuan itu hanyalah teknik tipuan belaka. Mempertimbangkan dugaan tersebut, Chenan kemudian mencoba untuk bersikap lebih tenang dan berpikir bahwa Akademi Shenlan tidak mungkin sembarangan disusupi oleh orang asing. Dan jika ada orang asing memasuki akademi, maka dipastikan bahwa itu hanyalah bayangan saja. Sementara Chenan menyimpulkan berbagai kemungkinan, Sang Yuan justru terus menyerang dari berbagai sisi hingga akhirnya sempat membuat Chenan sedikit terluka. Pada saat yang sama, Chenan justru mulai memahami bahwa Sang Yuan tidak menggunakan bayangan untuk bergerak tetapi bisa muncul di semua bayangan secara bersamaan. Dan Chenan pun mulai mengatur strategi untuk menghadapi Sang Yuan dan langsung pura-pura menyerahkan diri ketika Sang Yuan memintanya untuk tidak melawan lagi. Namun tepat ketika Chenan akan dihabisi, dia tiba-tiba melakukan perlawanan balik dan menyebabkan sekelilingnya terbakar api. Mendapat tempat sekitar Chenan menjadi terang menderang oleh kobaran api, Sang Yuan malah tertawa-tawa mengejek dan menebak apakah Chenan berpikir akan mampu mengalahkannya dengan mengandalkan cahaya api. Tidak hanya menebak jalan pikiran Chenan, Sang Yuan juga menjelaskan semakin kuat cahaya api itu maka akan menyebabkan semakin gelap bayangannya. Selesai memberi penjelasan, Sang Yuan kembali melemparkan berbagai serangan terhadap Chenan, membuat Chenan harus sigap menghindar dengan gerakan super cepat. Selagi menghindari serangan, Chenan tidak sengaja menjatuhkan sebuah suar dan ia pun segera menggunakan benda tersebut untuk menciptakan cahaya yang lebih terang. Dengan mengandalkan cahaya dari suar tersebut, Chenan mampu menemukan wujud asli dari Sang Yuan dan akhirnya mengalahkan sosok tersebut dalam sekejap. Tidak terima dikalahkan begitu saja, Sang Yuan mencoba menyerang Chenan lagi, tetapi Chenan masih mampu menghalau semua serangan itu.
Sesaat kemudian Chenan lantas meminta Sang Yuan untuk menyerahkan diri dan berjanji untuk membantu Sang Yuan pindah alam secepat mungkin. Tapi bukannya segera menyerah diri, Sang Yuan malah bertingkah aneh dan tiba-tiba memanggil sebutan kakak di depan Chenan. Melihat tingkah aneh Sang Yuan, Chenan tentu jadi salah paham dan mengira kalau Sang Yuan sengaja memanggilnya kakak hanya demi nyawanya diampuni oleh Chenan. Tapi sesaat kemudian Chenan akhirnya mengetahui bahwa yang dipanggil kakak oleh Sang Yuan itu bukan dirinya, melainkan anggota 3 penjahat musim bernama Zhongya. Begitu Zhongyang muncul di depan mata, Chenan langsung terkejut-kejut, terlebih lagi kemunculan orang itu sama sekali tidak dapat terdeteksi olehnya. Sementara Chenan terkejut-kejut, Zhongyang sendiri justru mempertanyakan mengapa Sang Yuan bisa sampai dikalahkan oleh Chenan. Chenan kepedean kamu dipanggil kakak sama anggota Ying Xie ya Shasha ya guys ya. Taunya malah disalah sangka. Ternyata yang dimaksud oleh kakak oleh Sang Yuan itu adalah bos dari Ying Xie Shasha, yaitu Zhongyang yang datang buat ngasih bantuan hadapin Chenan. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana Chenan baku hantam melawan Zhongyang serta bagaimana nantinya Chenan digosipkan naksir kepada Meng Keer sehingga gosip tersebut akan membuat jengkel Cuyu dan Kai Hui.